Sahabat Rema yang terkasih, hari ini tanggal 23 Juli 2021, kita akan berbicara tentang 10 perintah Allah yang ada dalam Keluaran 20. Kita berbicara mengenai 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan oleh Allah, "Akulah Allah yang membebaskan kamu keluar dari Mesir." Kalimat ini membuktikan bahwa Allah lebih dulu membuat satu kebaikan bagi orang-orang Israel. Allah selalu berinisiatif dan memulai untuk berbuat baik kepada umatnya. Dan kemudian adalah suatu yang logis ketika Allah juga meminta sesuatu dari umatnya untuk menjadi kesenangannya. Tetapi mungkin kita berpikir kalau orang memberi sesuatu pasti meminta sesuatu. Tetapi Allah tidak demikian. Allah meminta bahwa setiap orang yang ditolongnya, setiap orang yang dibebaskannya, setiap orang yang dikasihinya haruslah mengembalikan rahmat itu melalui sesuatu yang baik. Tetapi yang baik itu pasti bukan untuk Allah sendiri. Dalam 10 perintah Allah dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan kuduskanlah hari Sabat." Keempat ayat ini dimaksudkan agar memperbaiki hubungan orang-orang Israel kepada Allah. Tetapi sama sekali hal ini bukan untuk kepentingan Allah. Allah meminta supaya bangsa Israel menguduskan hari Sabat karena orang membutuhkan istirahat, karena orang membutuhkan hari untuk refleksi. Allah menginginkan jangan menyembah berhala, karena berhala terbukti tidak memberi apa-apa. Karena yang memberi Allah, harapan yang terlalu tinggi akan membuat frustasi. Dan pembohongan publik seperti ini harus dihentikan. Oleh sebab itu, Allah menginginkan orang kembali kepadanya, Sang Pemberi hidup yang sejati. Dan Allah tidak mengizinkan ada Allah lain. Karena apa? Karena Allah lain adalah Allah yang palsu. Allah yang tidak pernah berkuasa dan memberi apa-apa kepada bangsa Israel. Tetapi Allahnya bangsa Israel yaitu Yahweh terbukti memberikan banyak hal. Kita juga seperti itu. Kita diminta oleh Allah untuk mencintainya, bukan berarti untuk menambah kebutuhan Allah supaya dapat dipenuhi atau menambah kemuliaan Allah. Kita memuji dan memuliakan Allah pun Allah tidak bertambah apa-apa. Tetapi ketika kita memuji, memuliakan Allah, maka yang terjadi adalah hati kita yang gembira, hati kita yang disucikan, hati kita yang bersuka cita. Dan dengan itu kita menyembah kepada kebenaran. Ketika kita beristirahat, apakah Allah yang disenangkan? Tentu saja kita sendiri. Ketika kita merenung dan kita menjadi tenang, tentu itu untuk kebutuhan kita sendiri juga. Maka mengikuti 10 perintah Allah, meskipun perintah itu untuk menyenangkan hati Allah, bukan semata-mata untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Mau melihat lagi lebih jauh? Kita lihat dari keenam yang sisa dari 10 perintah Allah, itu pun juga untuk kepentingan kehidupan bersama. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Keenam perintah ini juga adalah perintah yang dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi 10 perintah Allah itu sebetulnya demi untuk kepentingan duniawi dan juga kepentingan surgawi. Kita tidak menimbun kesalahan karena ketidaktahuan, tetapi kita diberitahu oleh Allah bagaimana caranya kita bisa hidup dengan baik dengan sesama. Sahabat Rema yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari kita berhadapan dengan orang tua, dengan sesama, berhadapan dengan pilihan, saya harus berbohong atau saya harus jujur, saya harus hormat atau saya harus tidak hormat, saya bertanggung jawab atau tidak, saya mencuri atau tidak. Hal-hal seperti itu akan terjadi pada kita. Tetapi 10 perintah Allah telah membuat kita menjadi semakin manusia. Menjadi semakin manusia seperti yang diinginkan oleh Allah. Semoga bacaan kita hari ini akan membuat kita menjadi semakin baik, menjadi semakin bermutu, dan hidup kita semakin memberkati orang-orang yang berada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, lalu kepada sesama tetangga,
Lalu dengan orang-orang banyak yang berjumpa dengan kita, bahkan kepada semua orang, kita menjadi orang-orang yang wajar, dapat diterima. Seorang beriman yang menginjak tanah, yang menginjak bumi. Seorang beriman yang tahu bagaimana berterima kasih kepada Allah yang telah memerdekakan, yang telah memberi banyak anugerah, dan bagaimana membangun hubungan baik dengan sesama. Pertama-tama dengan orang yang terdekat, tapi kemudian dengan semua manusia yang berada di sekitar kita. Bukankah ini menjadi suatu kebahagiaan buat kita? Semoga bacaan ini memberkati kita, dan semoga bacaan ini juga memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.